Yes, welcome guys, dan selamat datang di Story Terang. Buat kamu yang belum subscribe, kok bisa kalian belum subscribe sedangkan 1 miliar orang udah subscribe channel ini? Jadi langsung aja cari tombol subscribe atau berlangganan yang ada di bawah. Kalian langsung klik aja tombolnya. Sebelumnya kenalin dulu salah satu segmen di channel ini, gengs, yang aku namain Story Terang. Jadi Story Terang itu adalah singkatan dari story tentang seseorang. Jadi di video Story Terang ini kita bakal bahas tentang seseorang dan apa yang udah dia ciptakan ataupun apa yang dia udah lakukan selama masa hidupnya. Nah, di segmen itu ekspektasinya ya, bakalan banyak kisah-kisah seseorang yang mungkin bisa menjadi inspirasi ataupun motivasi dan juga mungkin cuma sekedar tambahan informasi aja buat kamu. So, kali ini guys, aku bakalan bahas tentang seseorang yang bernama John Holding. Seseorang yang bangkit dari sakit hati, akhirnya bisa membuat mahakarya yang sangat-sangat besar ya. Dan mahakarya tersebut yang kita kenal sekarang sebagai Liverpool Football Club. So, nggak usah berlama-lama lagi, enjoy di video guys, ini dia ceritanya. Holding atau John Holding adalah seorang pria kelahiran bulan Agustus tahun 1833. Jadi si Holding ini adalah seorang pengusaha bir lokal dan juga politikus di kota Merseyside. Dia juga pernah ditunjuk sebagai Lord Mayor of Liverpool pada tahun 1897. John Holding juga dikenal sebagai orang yang aktif dalam berbagai organisasi di kota Liverpool. Dan juga tentunya dia adalah pengusaha yang kawakan, yang berpengalaman. Nah, pada tahun 1885, Holding ini membeli sebuah stadion sepak bola yang bernama Anfield. Di tahun ini, Anfield dipakai buat home base-nya Everton FC, yang merupakan salah satu klub sepak bola yang ada di kota Merseyside. Nah, Holding ini juga menjabat sebagai presiden klub bersama 279 orang lainnya. Jadi dulu Everton ini yang punyanya sampai hampir 300 orang ya guys. Gimana lah itu cara bagi-bagi keuntungannya ya. Sejak Everton menggunakan Anfield sebagai stadionnya, Holding yang membeli Anfield dengan uang pribadinya tetap nggak mau rugi gengs. Meskipun dia salah satu presiden atau pemilik Everton FC, tapi dia tetap aja bikin tarif sewa buat si Everton itu sendiri gitu. Nah, sebenarnya hal ini tuh udah jadi pemicu permasalahan ya. Dan di tahun-tahun berikutnya si Holding ini semakin mengada-ngada, gengs. Dia bikin harga sewa stadion tuh terus naik gitu dari tahun ke tahun. Holding juga memonopoli penjualan bir di sana dan juga memaksa pemain Everton ini nginep di hotel dia gitu kalau lagi tanding di Anfield. Karena memang hotelnya juga dekat lokasinya dengan stadion Anfield. Nggak sampai itu aja, akhirnya puncak permasalahannya terjadi pada tahun 1891. Di mana Holding waktu itu menyarankan ownership perusahaan diubah menjadi sebuah PT atau perseroan terbatas. Tapi sebenarnya ide utamanya itu dia mau menjual Everton, guys, yang nanti uangnya dipakai buat gedein Anfield dan juga lahan-lahan di sekitar Anfield. Yang dia tuh pengen milikin juga lahan-lahan yang di sekitar Anfield. Sebenarnya ada hal yang baik lah yang dipikirin si Holding waktu itu ya, karena katanya pemilik lahan-lahan di sekitar Anfield itu berencana membangun sesuatu yang nantinya bakalan nutup akses ke tribun Anfield, ke semua akses. Makanya dia mau beli biar Anfield ini nggak keganggu dan masih bisa beroperasi. Dan juga Holding ini sisi lain dia pengen Everton itu jadi klub yang mandiri gitu, makanya dibikin jadi PT dan nggak bergantung lagi sama dia yang notabene-nya pemilik stadion Anfield gitu. Jadi nggak usah sewa-sewa lagi nantinya. Tapi guys, di sini sayangnya si Holding sama pemilik lahan-lahan di sekitar Anfield itu dia matok harga yang mahal buat Everton, tinggi banget gitu. Makanya karena hal inilah direksi-direksi lain ya, yang 278 orang tadi menganggap kalau si Holding ini kayaknya bukan mau ngerubah Everton jadi klub yang mandiri deh, tapi lebih mau mengeksploitasi klub demi keuntungannya sendiri kayak gitu. Imbasnya, karena semua spekulasi dan apa yang udah terjadi, akhirnya pada tahun 1892 di bulan Januari, 279 member Everton tadi akhirnya membuat pertemuan darurat yang menghasilkan keputusan kalau Everton harus secepatnya meninggalkan Anfield. Dan juga mereka rencananya membangun stadion sendiri di Goodison Street yang jaraknya tuh kurang lebih 973 meter dari Anfield. Jadi dekat banget. Sekarang yang suka bola tuh atau yang sering nonton bola pasti tahu ya, kalau misalnya kandang terakhir dari Everton itu ya Goodison Park gitu. Tapi setelah musim sekarang 2024-2025 ini Everton bakalan pindah lagi katanya dari Goodison Park. Nah, balik lagi karena hal ini Holding ini ngerasa sakit hati guys, nggak diajakin gitu. Jadi semuanya bikin pertemuan tapi dia nggak diajakin. Dan juga membuat keputusan yang kayak gitu. Dan si Holding ini ngerasa dirinya kayak dihianati abis-abisan sama klub ini. Klub yang dia bangun dari nol sampai sempat menjuarai liga sepak bola di Inggris gitu. Tapi apa boleh buat, 279 suara
mau gimana lah caranya dia ngelawan gitu. Dan akhirnya yang tersisa cuma The Only One John Holding dan stadion berkapasitas 20.000 orang yang mangkrak, nggak berpenghuni, nggak ada klubnya gitu. Nah di sini Holding mulai muter otak tuh dan berpikir kalau satu-satunya cara biar Anfield ini nggak mangkrak atau nggak bangkrut, ya harus ada pertandingan lagi di atas rumputnya gitu. Dan dengan rasa sakit hati dan kemarahannya yang merasa dihianati tadi, akhirnya si Holding ini bikin project baru dengan membangun sebuah tim di tahun yang sama pada tahun 1892. Dan tim ini dinamakan Liverpool Football Club. Pada tanggal 3 Juni tahun 1892, Liverpool Football Club resmi didirikan. Nah, saat itu warna jersinya belum merah ya, gengs. Masih warna biru sama putih. Orang pertama yang direkrut sama Holding itu adalah John McKenna, seorang mantan pemain rugby dari Irlandia yang ditunjuk Holding sebagai pelatih pertama Liverpool. Tugas pertamanya yang pasti dan tentunya McKenna harus nyari timnya. Dia harus ngerekrut pemain-pemain berbakat yang nantinya bakalan memperkuat Liverpool Football Club. Nah, di tugas pertamanya ini ada fakta yang menarik bahwa kebanyakan pemain yang dipanggil sama McKenna itu tuh kebanyakan orang Skotlandia. Dari 20 pemain yang dia bawa, 5 dari Inggris, 15 dari negara Skotlandia. Dan fakta lainnya, Liverpool ini dulu punya julukan Team of Max. Karena 8 dari 20 orang pemain yang diambil sama McKenna itu bernama Max. Ada Duncan McLean, James McBride, ada Malcolm McFean, ada Hugh McQueen, John McCartney, Bill McCowan, dan juga Joe Mercury. Nah, ditambah pelatihnya John McKenna. Jadi ada 9 orang sebenarnya yang bernama Max. Tapi gimana ya kedengarannya? Team of Max gitu. Nah, setelah semua udah siap, manajemennya udah siap, pemainnya, pelatihnya, dan lain-lain udah siap, McKenna ini ngedaftarin Liverpool langsung ke Federasi Liga Inggris gitu. Kalau di Indo mungkin didaftarin ke PSSI-nya gitu ya. Tapi nggak sesuai ekspektasi nih, gengs. Pengajuan McKenna tuh langsung ditolak sama Federasi Football Inggris. Karena di situ ada regulasi kalau misalnya satu kota cuma boleh ada satu klub. Sedangkan di kota Merseyside ini udah ada gitu, si Everton FC. Tentunya. Nah, karena regulasi ini apa boleh buat ya, gengs? Liverpool harus menjalani liga pertamanya, Lancashire Football League, yang merupakan liga lokal yang ada pada waktu itu. Nah, pertandingan pertama Liverpool FC dilaksanakan pada tanggal 1 September tahun 1892. Dan ini bukan pertandingan liga, melainkan pertandingan uji coba ya. Kalau sekarang kita tahu kalau misalnya klub-klub bola itu ada pre-seasonnya gitu, kayak friendly match, pertandingan persahabatan atau uji coba. Nah, lawan pertama Liverpool waktu itu adalah Rotherham Town yang digelar di Stadion Anfield tentunya. Di tanggal yang sama juga Everton tanding, guys. Jadi pada waktu itu Everton lagi menjamu Bolton Wanderers di Goodison Park. Dan ternyata ini bukan cuma kebetulan, melainkan kesengajaan dilakukan si John Holding biar dia bisa memecah massa kota Merseyside gitu. Dia nggak peduli di stadion mana yang lebih ramai, yang penting harus ada 2 kubu di kota Merseyside. Dia nggak tanggung-tanggung, nggak main-main, sampai dia iklankan atau promosikan pertandingan Liverpool ini di salah satu media besar di Inggris waktu itu, atau di Liverpool, yaitu Liverpool Echo. Pokoknya udah sakit hati banget mungkin si Holding ini ya, pengen Liverpool tuh lebih maju daripada Everton. Dan hasilnya, geng, setelah diiklankan dan semua udah direncanakan oleh Holding, ada 200 orang yang datang ke Anfield buat nyaksiin Rotherham dibantai 7-1 sama Liverpool. Sedangkan 10.000 orang memenuhi Goodison Park buat nyaksain Bolton kalah sama Everton FC waktu itu. Oke, Holding ya, udah promosiin gila-gilaan, tapi 5% dari banyaknya penonton di Goodison juga enggak. Tapi guys, dari pertandingan itulah fans Liverpool di sini semakin bertambah, meskipun sedikit demi sedikit. Di pertandingan pertamanya di Liga, tercatat sekitar 300 orang yang datang ke Anfield. Di situ Liverpool ngebantai High Wycombe dengan skor 81. Pertandingan demi pertandingan, Liverpool membuat hasil yang gemilang, membuat orang-orang tuh penasaran, ini klub baru kayaknya bagus deh di Merseyside ini selain Everton. Akhirnya di sana membuat efek bola salju atau snowball yang menciptakan ribuan basis fans baru yang berdatangan ke Anfield. Dan kerennya lagi, meskipun liga lokal, Liverpool berhasil menjadi juara, dan tentunya ini menciptakan pertumbuhan jumlah fans yang mencintai Liverpool Football Club pada waktu itu. Karena prestasi yang mantap ini, tahun depannya Liverpool udah bisa main di Football League, tapi harus mulai dulu dari divisi 2-nya Liga Inggris. Gak banyak babibu-babibu, Liverpool tancap gas di tahun pertamanya dan langsung promosi, guys. Dia jadi juara di divisi 2 dan langsung masuk ke divisi utama di tahun berikutnya. Nah, singkat cerita, Liverpool udah main nih di Liga Utama Inggris. Otomatis ini jadi kepuasan tersendiri buat John Holding. Karena di divisi utama ini yang pastinya Liverpool bakal ketemu Everton. Dan kita kenal ini sebagai pertandingan derby ya guys ya. Jadi kalau yang belum tahu, derby itu pertandingan 2 tim atau 2 klub yang berada di satu kota. Derby pertama akhirnya terselenggara di Goodison Park, guys. Dengan prestasi yang bagus di tahun-tahun belakangan,
Liverpool ini percaya diri ya buat bermain di Goodison melawan kakaknya sendiri Everton FC. Dan ya, terbukti Liverpool pulang dari Goodison Park dengan kekalahan 3-0 guys. Selanjutnya di derby yang kedua, di putaran kedua ya otomatis di Anfield, itu mereka cuma bisa menahan imbang 2-2. Dan lebih naasnya lagi gengs, Liverpool tuh menduduki juru kunci klasemen pada tahun itu gitu. Dan membuat mereka harus turun lagi ke divisi 2. Baru jadi tim promosi langsung turun lagi ke divisi 2. Kasihan. Tapi karena udah kepegang banget kali ya si divisi 2 ini, setahun berikutnya Liverpool naik lagi ke divisi utama Liga Inggris. Nah, di kesempatan kedua inilah mereka mati-matian membuktikan kalau mereka pantas berada di tahta tertinggi Liga Inggris. Tahun ke tahun, Liverpool semakin mengimbangi klub-klub lain di divisi utama. Bahkan pada musim 1898-1899, Liverpool menjadi runner-up dengan selisih 2 poin dari Aston Villa yang waktu itu menjuarai Liga. Sedangkan Everton FC menduduki peringkat keempat. Nih udah mulai bersaing nih sama Everton. Nah, berjarak semusim aja, tepatnya di musim 1900 sampai 1901, Liverpool akhirnya membuktikan kualitasnya dengan menjuarai Liga divisi utama ini. Dan ya, Everton bukan lagi satu-satunya obsesi buat Liverpool, buat John Holding juga. Ada mimpi yang lebih tinggi lagi dari sekedar mengalahkan Everton. Nah, setelah menjuarai Liga ini, dendamnya si Holding terbalaskan. Everton yang dia bilang udah ngianatin, akhirnya dia bisa kalahkan di Liga Utama gitu. Tapi entah kebetulan atau apa gengs, di setahun kemudian setelah dengan bangga menjuarai Liga Inggris, Liga Utama Inggris, Holding beristirahat dengan tenang buat selamanya. Tepatnya pada tanggal 17 Maret 1902, perjuangan John Holding telah berakhir. Tapi bagi Liverpool yang merupakan karyanya si Holding, ini semua hanya awal dari semua perjalanan. Sepeninggalan Holding, Liverpool terseok-seok. 2 tahun setelah Holding nggak ada, Liverpool harus kembali merasakan lapangan hijau di divisi 2. Selain prestasi, keuangan klub ini juga terkendala, guys. Financial problem. Karena pada waktu itu Liverpool masih punya hutang warisan sebesar 10.000 pounds ke keluarganya Holding. Tapi di sini keluarga Holding sangat-sangat bijaksana ya. Mereka membantu meringankan masalah finansialnya Liverpool waktu itu. Mereka setuju menghapus semua hutang dan juga melepas saham-sahamnya Holding dari Liverpool. Dengan syarat Liverpool cukup buat menjamin hutangnya Holding yang ada di bank sebesar 5.000 pound sterling. Karena ini pilihan satu-satunya dan cukup menarik, akhirnya Liverpool setuju dan bisa meramu lagi asa dan fokus untuk bangkit membangun prestasi. Buktinya pada musim 1904-1905, Liverpool berhasil masuk lagi ke divisi utama Liga dengan mengalahkan Bolton yang menempati posisi 2 dan Manchester United di posisi 3, gengs. Jadi pas degradasi tahun itu, di divisi 2-nya tuh bareng MU juga. Dan tim yang baru promosi ini langsung menjuarai Liga di tahun berikutnya. Dan otomatis menjadi piala kedua buat Liverpool. Di tahun yang sama juga Liverpool membuat gebrakan dengan mengedarkan 15.000 saham baru untuk membangun salah satu tribun Anfield yang mereka namai Spion Kop. Nama ini adalah saran dari Ernest Edward yang merupakan editor koran Liverpool Echo. Katanya nama ini adalah nama bukit yang ada di Afrika, salah satu bukit. Karena menurut Ernest adanya kemiripan kecuraman tribun dengan bukit Spion Kop gitu. Dan di bukit ini juga pernah terjadi peperangan antara tentara Inggris dengan negara Republik Boer. Dan dari tribun inilah muncul nama Kopites, gengs. Panggilan buat fans garis kerasnya Liverpool yang ada di tribun ini setiap pertandingan di Anfield. Dari tahun ke tahun, gengs, nggak ada prestasi yang menonjol dari LFC atau Liverpool. Hingga Perang Dunia Pertama selesai pada tahun 1921-22 dan juga 1922-23, Liverpool kembali menambah lemari pialanya dengan menjuarai Liga Utama 2 musim berturut-turut, gengs. Ini tuh dibawa kepemimpinan David Ashworth. Nah, di tahun selanjutnya Ashworth meninggalkan LFC dan lagi-lagi Liverpool balik ke setelan pabrik dengan prestasi yang nggak ada. Asa menjadi klub besar dengan segudang prestasi sempat muncul lagi di tahun 1946-47 setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Mereka kembali membawa Piala Liga ke Anfield. Tapi lagi-lagi di tahun 1954, Liverpool harus memainkan sepak bola mereka di atas lapangan divisi 2. Turun lagi. Nah, kalau yang sekarang turun ke divisi 2 ini nggak kayak dulu nih. Kalau dulu turun naik lagi cepet gitu. Mereka harus main bertahun-tahun, gengs. Di divisi 2 barulah pada tahun 1959, seorang pria legenda yang bernama Bill Shankly datang ke klub ini. Dan di tangan Bill atau di tangan Shankly semuanya berubah. Bill datang dengan visi baru merombak habis tim Liverpool dan juga mendatangkan beberapa pelatih yang dijadiin pendampingnya gitu. Dan yang paling ikonik di zamannya, Bill itu ngubah ruang penyimpanan sepatu jadi tempat meeting pribadi sesama pelatih gitu.
Nah, di sana mereka rapat tentang strategi, menganalisa permainan orang lain, dan lain-lain gitu yang berhubungan dengan tim. Nah, barulah di tahun ketiga muncul bukti dari kerja kerasnya Bill Shankly. Liverpool menjuarai divisi 2 dan berhasil masuk ke divisi utama lagi. Dari tahun ke tahun semakin oke nih si Bill Shankly. Dalam durasi 15 tahun dia pegang Liverpool, udah ada 3 piala Liga, 2 piala FA, 3 piala Community Shield, dan 1 trofi UEFA Cup gitu, yang dia bawa untuk menuhin kabinet trofi LFC atau Liverpool. Selain prestasi, ada hal yang lebih penting lagi yang ditinggalkan oleh Bill Shankly. Apa itu? Ya, betul, itu adalah legacy. Setelah kepergiannya di tahun 1974, nyawanya itu masih tertinggal di Anfield, guys. Filosofi yang dia bangun pas masih berjuang sama Liverpool masih kerasa di ruang ganti. Kok bisa? Nah, ini tuh karena suksesor yang dia tunjuk atau penggantinya Bill Shankly ini adalah yang gak lain gak bukan lah asisten dia sendiri gitu. Seorang pria yang bernama Bob Paisley. Nah, di bawah Bob nggak ada banyak yang berubah gitu dari Liverpool. Permainannya sama, metode latihannya sama, cara mainnya sama, sampai ruang rapat mereka yang disulap oleh Bill Shankly itu masih dipakai, gengs, buat ngatur strategi atau menganalisa permainan tim lain. Malah di zaman Bob Paisley ini, Liverpool malah lebih gacor, gengs. Dalam jangka 9 tahun aja, 20 piala baru masuk ke lemari Liverpool gitu. Di antara lain ada 6 piala Liga Inggris, 6 trofi Community Shield, ada 3 piala League Cup, ada 1 piala UEFA Cup, 1 piala Super Cup, dan juga 3 si kuping besar alias European Cup gitu, yang sekarang kita kenal dengan Champions League, UCL. Nah, pada tahun 1983 barulah Paisley memutuskan buat pensiun dengan alasan kesehatan. Di tahun ini Bob melakukan hal yang sama dengan Shankly. Kalau misalnya waktu itu Shankly nunjuk dia buat jadi suksesor, sekarang bagian Bob yang nunjuk Joe Vaughan sebagai suksesor dia di Liverpool. Joe Vaughan adalah asisten dia gitu, dan sekarang jadi manajer barunya Liverpool. Karena di situ si Bob ini pengen ya filosofi dan juga apapun yang terjadi dengan LFC itu tetap terjaga. Gengs, nggak nunggu waktu lama lah buat Joe membuktikan kalau dia adalah orang yang tepat buat megang klub sebesar ini gitu. Di tahun pertamanya Liverpool langsung memenangkan 3 piala sekaligus dalam satu musim. Kita kenal dengan treble winner kalau sekarang. Tapi sayangnya kepemimpinan juga nggak berjangka lama gitu, durasinya pendek banget. Di tahun 85 Joe mundur dari Liverpool dengan alasan karena dia trauma gitu dengan tragedi yang terjadi di depan matanya. Nah, tragedi itu dikenal dengan Heysel tragedi. 4 tahun berselang terjadi lagi tragedi yang menimpa Liverpool, yaitu Hillsborough Disaster yang terjadi pada pertandingan Liverpool melawan Nottingham Forest. Nanti deh kayaknya kita bikin video sendiri tentang tragedi-tragedi yang terjadi di dunia olahraga gitu ya, biar lebih enak ngejelasinnya. Setelah beberapa tragedi yang terjadi, ini tuh seolah menjadi kutukan buat Liverpool, gengs. Meskipun 3 tahun dari tragedi Hillsborough tadi, mereka sempat bawa pulang lagi Piala Liga Inggris. Tapi itu jadi piala terakhir sebelum akhirnya mereka harus puasa gelar dalam waktu berpuluh-puluh tahun. Kopites dan Liverpool sendiri selalu mengenang tragedi-tragedi yang terjadi dengan berbagai cara gitu di setiap tahunnya. Mereka kadang mengirimkan bunga ataupun menyanyikan lagu You Will Never Walk Alone yang menjadi lagu wajib Liverpool dimanapun mereka bertanding. Dan akhirnya pada musim 2019-2020 Liverpool kembali memenangkan liga teratas Liga Inggris dengan mengakhiri puasa selama 30 tahun. John Holding mengubah Anfield yang dulu hampir mangkrak menjadi salah satu stadion yang ditakuti lawan-lawan Liverpool kalau sekarang. Spion Kop masih berdiri tangguh dengan chance mereka yang bergemuruh, gengs, membuat lawan-lawan tuh jiper gitu. Anfield dan Kopites selalu menjadi saksi ya banyaknya pertandingan-pertandingan seru yang sering dijalani oleh Liverpool FC. Dan mungkin, gengs, di musim ini Liverpool bakal balik lagi nambahin piala ke dalam lemarinya gitu. Perjuangan John Holding, filosofi Bill Shankly, dan juga kesetiaan pendukung akan ikut bangga kalau ini semua terjadi. Buat kalian fans Liverpool ya berdoa aja biar nggak kepleset. Tinggal beberapa pertandingan lagi buat menjuarai Liga Inggris lagi. Oke, gengs, itu dia perjalanan seseorang yang bernama John Holding yang berhasil menciptakan mahakarya besar yang bernama Liverpool Football Club. Cerita apa lagi yang seru nih buat dibahas? Kalian tulis di kolom komen. Semoga video tadi bisa nambah informasi buat kalian. Sedikit informasi meskipun cuma 0,1% dari banyaknya informasi yang ada di dunia ini. You'll never walk alone. Ciao.